Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pagi hari ini. Dan pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 yang mengatakan demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saya memberikan tema renungan ini adalah siapakah kita menurut Rasul Petrus. Kita sudah merenungkan kemarin pagi tentang tema yang sama, siapakah kita menurut Rasul Petrus. Dan kita sudah belajar dari kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bagian A, bahwa saya dan saudara adalah bangsa yang terpilih atau umat pilihan Allah. Saya dan saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus bukan karena saya dan saudara yang memilih untuk percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tapi Tuhan Yesus Kristuslah yang memilih kita. Haleluya, luar biasa, luar biasa. Dan pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bahwa saya dan saudara adalah imamat yang rajani. Untuk memahami ini, bahwa saya dan saudara adalah imamat yang rajani, kita harus belajar dari perjanjian lama, di mana di dalam perjanjian lama imam-imam itu adalah keturunan Harun, dan imam-imam itulah yang mewakili umat di hadapan Allah, dan imam-imam itu hanya bisa masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali, itu pun hanya satu orang, yaitu satu orang yang mendapat giliran, dan giliran itu secara diundi, dan siapa yang kejatuhan undi itulah dia yang masuk ke ruang Maha Kudus. Tapi di dalam perjanjian baru, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah imamat yang rajani, imam-imamnya Allah. Mengapa saudara? Karena ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir bait Allah terbelah, ruang kudus, Maha Kudus sudah tidak ada penghalang lagi. Itulah yang kemudian diyakini oleh para rasul dan juga umat Allah sampai hari ini, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus adalah imamat yang rajani. Artinya imam-imam Allah yang melayani Allah sebagai rajanya, yang setiap saat, setiap waktu bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja di atas segala raja, yang menjadi Raja kita. Ini luar biasa saudara. Saya dan saudara punya akses yang luar biasa untuk bertemu dengan Raja di atas segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita, kapan saja dan di mana saja. Oleh sebab itu jangan sia-siakan waktu atau akses yang diberikan Allah kepada saya dan saudara ini. Boleh Anda saudara melakukan yang lain-lain, main game dan sebagainya, tapi jangan lupa tingkatkanlah akses Anda untuk bertemu dengan Allah, sehingga Anda memiliki hubungan dengan Allah, Raja di atas segala raja ini, sehingga hubungan kita sungguh-sungguh akrab intim, dan kita semakin banyak berpengalaman dengan Kristus yang pasti menguatkan dan meneguhkan iman kita dalam segala keadaan. Dan yang kedua, saya dan saudara adalah bangsa yang kudus. Artinya bangsa ini dikhususkan untuk hormat kemuliaan Allah. Bangsa ini dikhususkan untuk kemuliaan Allah. Itulah sebabnya Alkitab berkata, lakukanlah segala sesuatu seperti itu Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab kamu tahu Tuhanlah yang memberi upah. Mengapa? Karena kita adalah orang yang sudah dikhususkan untuk melayani Allah, untuk hormat dan kemuliaan Allah. Apapun yang kita lakukan, harus kita lakukan untuk Allah. Dan kemudian yang ketiga, kita adalah umat kepunyaan Allah sendiri. Kita menjadi miliknya Allah, yang tidak ada orang bisa merebut dari tangannya Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tanganku, yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yohanes pasal 10 ayat 28. Wow, luar biasa saudara, luar biasa. Karena kita menjadi umat kepunyaan Allah sendiri, sehingga kita menjadi milik Allah dari sekarang sampai selama-lamanya. Kata menjadi umat kepunyaan Allah sendiri sesungguhnya bisa juga diterjemahkan menjadi umat yang selalu membawa keberuntungan. Artinya umat yang selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, luar biasa
Karena kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Itulah sebabnya, mari kita tingkatkan akses kita untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kita diberi akses kapan saja, di mana saja kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, marilah kita berdoa supaya semua atau segala sesuatu yang kita lakukan, sungguh-sungguh kita lakukan untuk Tuhan. Sebab kita tahu Tuhan yang akan memberi upah. Dan marilah kita juga berdoa supaya hidup kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sehingga kemudian banyak orang akan mendengar tentang Yesus Kristus melalui kehidupan dan pelayanan kita, yang memungkinkan juga kemudian ada orang-orang yang dipilih oleh Tuhan melalui kehidupan dan pelayanan kita. Dan marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita ada dalam genggamannya. Tidak ada seorang pun yang dapat merebut kita dari tangannya. Kristus Yesus, karena kita milik Dia. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita dari sekarang sampai selamanya.